langsung apa nggih Bu wawancara? Boleh. Niki Al Sabera sih di bidang apa aja? Kalau Al Sabera itu bidangnya pertanian, pengolahan hasil dan penjualan produk. Untuk pertanian memang kita sudah bermitra juga sama berbagai pihak ya, ada dari BUMDes, ada dari kabupaten lainnya. Kalau yang aloe vera itu yang apanya? Aloe vera itu sebenarnya tanaman lidah buaya, Mas. Ya yang lidah buayanya itu yang produk apanya? Dari produk apa aja? Semua. Oh, Semua produk semua produk dari Aloe lidah buaya. vera produksi itu dari lidah buaya. Jadi ada di 33 macam produk. Banyak banget. Itu terbuat dari bahan dasar lidah buaya. Jadi ada sabun mandi, sabun cuci tangan, sabun buat gatal-gatal, menghilang gatal, sama sabun perabotan. Bukan hanya untuk perobatan piring dan gelas perawatan dapur aja, tapi juga bisa untuk kendaraan. Untuk produk olahan kuliner juga banyak lah, jadi berbagai macam-macam, ada yang original dari lidah buaya, terus ada minumannya, es krim, chip, snack banyak yang lain. Bisa di snack ya nih? Iya, bisa. Oh iya. Ini sih dari kapan Bu mulainya? Kalau mulai kita budidaya sebenarnya tahun 2019. November 2019 saya itu baru beli bibit, terus bulan Desember kita baru tanam. Setelah tanam di tahun 2019 kita baru mengolah itu tahun 2020 itu baru kita trial sambil kita itu ya seleksi untuk dilepas gar, untuk selain dibuat pupuk karena masih kecil, kita juga kalau ada yang besar jadi kita trial untuk membuat produk. Nah dari hasil produk itu tahun 2021 baru kita benar-benar fix untuk sesuatu hal menciptakan produk. Tahun 2021 berarti untuk ini berdirinya. Dari rumah BUMN itu merubah apa aja kalau yang dari sana yang diajari? Perubahannya dari sana apa aja? Oh, kalau perubahan banyak Mas. Dari saya tadinya belum tahu masalah TikTok ya, untuk live streaming dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang juga sudah ya sambil berjalan. Apa yang dari rumah BUMN berikan ilmunya saya terapkan untuk keseharian kita. Dan alhamdulillah jadi saya produknya semakin dikenal. Banyak, Indonesia Raya itu followernya banyak ya. Iya, banyak yang check out itu malah dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Itu berkat dari bimbingan dari rumah BUMN Purbalingga. Kendalanya sih sebelum dari rumah BUMN terus daftar itu apa? Sebelum daftar itu dari rumah BUMN. Sebelum daftar ke rumah BUMN kendalanya apa? Kendalanya banyak ya, namanya kita usaha baru merangkak juga, ibaratnya baru berapa tahun. Nah aku kenal di rumah BUMN itu 2 tahun ya, 2 tahun ini ya. Dari informasi, terus di saat ada event bazar itu, sampai juga akhirnya berkat dari rumah BUMN Purbalingga itu produk saya juga bisa mengikuti Trade Expo Internasional di BSD City. Nah itu alhamdulillah di sana juga kita bertemu sama buyer dari berbagai negara lah. Alhamdulillah juga sudah ada yang sampai ke Malaysia, Jerman, sama India, Bangladesh juga ada. Orang yang dari Bangladesh malah langsung datang ke sini untuk membeli produknya. Kendalanya tadinya ya kita kurang dari sosial media. Tadinya kan baru IG lah. Setelah berkenal dengan BUMN Pertamina, akhirnya kita diajarin belajar untuk TikTok, terus cara live memperkenalkan produk. Jadi ya itulah, dari sampai sekarang bisa berkembang, produk saya dikenal masyarakat luas juga dari TikTok ya. Berarti pelatihannya apa aja yang dilakukan, yang diikuti dari BUMN?
Kalau pelatihan kita seringnya itu ini ya, ada pemasaran, digital marketing yang sering kita ikuti. Jadi untuk perizinan sih sudah dari sebelumnya beres udah. ya. Tapi untuk di sosial medianya itu yang benar-benar bisa ke up to di BUMN. Kayak pelatihan live streaming gitu misalnya Ya, pelatihan live streaming, terus cara penyampaian produk itu bagaimana caranya. Dari awal kita live itu kita harus menguasai dulu nih produk apa yang kita pegang dan yang mau kita pasarkan, biar nanti di saat ada orang tanya itu tahu seputar produk yang kita sedang live kan, seperti itu. Dari live streaming itu diajari apa aja di live streaming waktu pelatihan? Waktu pelatihan itu jadi bikin video juga waktu buat TikTok, terutama bikin video. Jadi kamera, walaupun kamera itu kecil ya, tapi di saat kita ngomong di sini itu rasanya groginya minta ampun. Groginya minta ampun. Nah itu jadi di saat kita berhadapan dengan kamera seperti apa, tenang, terus yang penting fokus untuk di produk, penyampaiannya ya, terutama ya pertama ya pasti perkenalan lah ya, opening, perkenalan diri kita, terus produk apa yang kita sedang jual, terus kita penyampaian tentang produk ini bukan hanya karena lidah buaya ya, bukan hanya cemilan-cemilan biasa, tapi kayak manfaat seperti itu. Terus untuk biasanya kan ada yang nanya-nanya untuk perizinan dan sebagainya, sudah lengkap semua. Sampai berat bersihnya pun kita harus tahu. Nah itu sebenarnya persiapan untuk di live streaming itu seperti itu. Jadi mental berbicara di dalam kita live itu emang saya awal-awalnya juga tadi kayak gitu, kaget gitu ya, nggak pede. Tapi lama-lama juga terbiasa gitu. Kalau untuk sebelum jadi TikTok seller itu ada persiapan seperti kayak kemasan produk itu enggak, Bu? Oh ya, untuk persiapan di live streaming itu ya kita untuk produk emang harus benar udah didaftarin. Jadi kita kan daftar di TikTok dulu, TikTok seller. Nah itu nanti kita kirim foto-foto, terus apa, ini produk itu apa, seperti itu ya. Deskripsi produk itu harus ada, berat bersih, cara pengirimannya, terus apa, sertifikat apa aja yang udah ada di dalam produk. Itu emang harus dicantumin di dalam TikTok itu yang nanti kita niatkan mau bikin apa ya, bikin toko kayak gitu ya. Itu berlaku semua produk, sampai berat bersih dan sebagainya itu harus ada. Sebelum kayak live gitu, apa sebelum ada live sendiri misalnya? Iya, live sendiri aku yang penting pengikut itu udah ada di atas 500. Itu kita harus memiliki akun dulu utama. Berarti persiapan sebelum itu ya? Ya, persiapan itu kita persiapan akun dulu, tapi itu akun untuk bisnis, bukan akun bukan pribadi ataupun privat. Kalau akun privat ya itu orang tuh nggak bisa melihat kita. Itu jadi akunnya akun buat jualan, TikTok seller. Nah terus setelah bikin akun, terus pengikutnya sudah 500 lah. 500 itu kita udah bisa live dari situ. Yang penting kita telaten ya. Kalau kita jam waktunya buat live ya kita harus live di saat kita sesuatu bikin konten konten dan lainnya itu kan ada jam tersendiri. Jadi kalau untuk upload sebelum live itu kan saya emang sekarang ini jadi sebelum saya live itu saya upload dulu video. Jadi 10 menit sebelum live itu kita upload video. Itu biar apa, Bu? Itu biar orang tuh nih kan kita doing. Nah, otomatis kan
apa ya, pengikut kita tuh oh ini lagi video. Jadi tahu Terus ya. dia ngikut apa ngeklik di ini di TikToknya Tanda live-nya ya, iya. ada. Lah terus itu ada tanda oh berarti ini lagi live. Oh, iya. Nah orang tuh jadi tahu oh ini lagi live nih, jadi saya nonton kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi setiap mau live itu 10 menit lah, sebelum 10 menit kita live kita upload video dulu. Video, setelah itu baru kita live. Untuk live juga paling ya minimal ya 1 jam, maksimal ya 2 jam lah. Di saat kita live itu 2 jam. Kalau 1 jam ke bawah itu percuma, cuman buang-buang waktu, nggak ada ini sih Penonton. iya. Oh, jadi bukan penonton gini ya, jadi algoritmanya dari TikTok kan memiliki sendiri sesuatu hal. Di saat kita live pun saya nggak ngupload nggak apa, tapi ada momen-momen di situ ada apa ya, di saat ada yang baik di situ juga bisa di upload sama langsung TikToknya. Tapi kalau di saat kita juga ada pelanggaran ya udah kita tahu gitu. Itu pelanggarannya yang bagaimana misalnya? Kalau pelanggaran saya kan karena lidah buaya ya, yang sering itu manfaat terus bisa menyembuhkan. Nah itu dihindari kalimat-kalimat yang mengklaim, menghindari kalimat-kalimat yang mengklaim bahwa ini bisa mengobati, menyembuhkan ataupun bisa mengatasi. Itu 3 kalimat dalam produk saya seperti itu, mengatasi, menyembuhkan, apa tadi ya, mengobati. Itu 3 kalimat ini emang sebenarnya lidah buaya emang benar sih, emang bisa mengobati, tapi nggak boleh disebutkan di situ. Kalau yang sering-sering saya ngadepin orang, saya GERD gimana bu kayak gini, ya konsumsi lidah buaya aman kok kak, setiap hari konsumsi lidah buaya aja, untuk GERD juga aman untuk konsumsi lidah buaya. Jadi jangan bilang bisa untuk menyembuhkan. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang mengklaim bahwa itu bisa menyembuhkan, bisa mengobati, itu emang dihindari, nggak boleh. Walaupun itu emang toh buktinya seperti itu. Perubahan sebelum live sama sesudah live itu ada apa nggak bu? Banyak sekali. Banyak Banyak sekali. Tadinya kan saya kan produknya di saat ada event-event besar, bila kita besar lah kemana-mana, oke, sampai ke Cilacap, Kebumen, apa Jawa Timur juga sudah aku besar gitu ya. Tapi semenjak saya live itu otomatis orang tuh bisa membeli produk saya terjual itu tanpa harus saya di saat live pun mereka bisa mencari produk aku. Dan yang kebanyakan check out itu di saat jam-jam malam, jam-jam malam, jam 11, kadang-kadang ada yang sampai jam 1 ya. Jam 1 saya lihat itu kan persisnya kelihatan, ternyata jam 1, berarti dia kan sedang membutuhkan. Nah itu jadi otomatis dalam TikTok itu kita itu memberikan informasi tentang apa produk yang kita punya, apa yang kita jual, itu mempermudah si pengguna pencari lidah buaya seperti itu. Tadinya kan enggak, jadi apa yang kita titip-titip ke toko-toko pusat oleh-oleh aja gitu ya. Tapi untuk sekarang ya pusat oleh-oleh juga berjalan, untuk TikToknya juga kita berjalan. Jadi apa ya, sama-sama berjalan, jadi lebih meningkatkan pendapatan. Kalau boleh tahu itu peningkatan sebelum live sama sesudah live itu sampai berapa pendapatan? 50%. Oh 50% banyak. 50%. Nominalnya gitu boleh disebut nggak bu? Nominalnya. Kalau nominal sebelum saya live TikTok ya itu palingan 1 bulan kan berkisar 20 juta. Tapi semenjak saya live itu ya berkisar 25 sampai 30. Jadi termasuk banyak ya bu? Iya. Jutaan sih. Iya. dari hasil live, karena emang kita itu apa ya,
usaha tuh emang nggak harus buka toko di mana-mana, yang penting kita ada punya akun aja di situ. Akun, terus memiliki toko. Lah toko itu emang kita buat jualan, orang itu akan mencari seputar produk apa yang kita niat mau dijual apa. Yang penting itu deskripsi untuk perizinan sama berat bersih sama untuk ini ya pengirimannya lengkap seperti itu. Kalau udah itu udah aman, tinggal live aja. Di studio Rumah BUMN kan itu ada fasilitas live, itu pernah digunakan apa nggak bersama itu? Kalau aku belum pernah di sana, cuman di saat ada anak magang itu emang saya arahin udah ke sana aja. Tapi kalau di sini kan juga sudah ada Sudah untuk ada live, sekarang, iya. udah live buat live, aku juga ada di sini. Jadi aman sih. Tadinya sebelum saya memiliki tripod dan sebagainya ya ada mahasiswa magang kan dari Universitas Politeknik Banjarnegara. Udah saya ajak ke sana. Yuk kamu anak muda sekarang ini harusnya ini ke TikTok aja deh untuk penjualan dan sebagainya. Jadi udah mereka mau. Ya datang 1 minggu 2 kali waktu itu di rumah. Di sini kan 3 bulan. Zak, tolong ambilin sendok kok ya. Masa sendok kecil, sendok samping ngono apa ora? Ya ngono apa ora? Oh gizi ana sendok. Ya apalagi? Jadi kan kendala secara umum apa ya kayaknya baru itu. Terus kalau kendala secara digitalnya itu apa aja, Bu? Digitalnya kendala utama dulu kemarin itu sinyal. Sinyal Iya, emang di sini di pegunungan ya. Udah pakai wifi, pakai paketan, tetap aja gangguannya sampai inilah pokoknya bikin itulah ujian ya, segala sesuatunya baru kita ngawal ya masalahnya banyak banget. Terutama sinyal, internet itu nomor 1. Terus di sini karena di pegunungan panas nggak hujan nggak apa tiba-tiba mati listrik. Ya udah kalau udah mati listrik ya udah mau apa coba, nggak bisa apa-apa. Itu kendalanya di listrik sama di internet. Untuk yang lain sih ya aman sih. Pernah kesulitan kayak mau ngomong apa gitu nggak pas awal-awal live? Iya itu pasti. Satu hal karena kita baru belajar ya, padahal itu produk kita sendiri. Ya itu yang tadi saya bilang, kamera walaupun kecil itu kadang-kadang bikin kita nanak nok ya itu. Jadi kita harus siapin untuk anggap saja kalau di saat live itu kita itu udah yang paling mengerti lah, paling mengerti tentang produk kita. Tenang, nggak usah grogi, terutama tenang, nggak usah grogi, terus ya pede aja lah gitu. Terus fokus untuk apa yang kita lagi pegang. Situ pegang apa, produk apa, itu kita fokus di situ. Jadi jangan kemana-mana kayak gitu, nanti jadi nggak slang ya. Yang sulit saat live ada nggak, Bu? Kesulitan saat live? Kesulitan di saat live sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu ya itu sinyal paling tadi ya. kesulitannya. Terus mungkin kalau dulu karena ya tutur kata ya, kalimat yang kita ucap kadang-kadang berantakan. Amburadul masih belum ketata waktu pertama. Atau kan apa? Ada skripsi.
Disambil Mas es krimnya. Lagi terus. Udah habis pertanyaan tadi kayaknya apa? Udah semua kiranya sudah. Awal usaha ya, untuk awal usaha tahun 2021 kita udah memiliki NIB. Saya hitungnya tahun 2021 aja karena tahun 2021 itu di bulan September emang saya sudah mendapatkan NIB. Sini kita menciptakan suatu produk dan alhamdulillah juga diterima di kalangan masyarakat. Untuk sabunnya juga, untuk sabun mandi, sabun batang itu juga bisa menghilangkan gatal beruntusan. Alhamdulillah juga warga sekitar sini jadi sudah mengetahui lah, oh ya lidah buaya ternyata emang benar bisa menghilangkan gatal ya. Inovasi produk juga kami selalu berinovasi. Jadi nanti juga saya pengen membuat jadi gel itu buat kayak buat luka bakar, bioplasmanton ya apa ya itulah, buat luka bakar itu nanti insya Allah dari lidah buaya juga saya bisa untuk dikeluarkan untuk di tahun beberapa yang akan datang. Soalnya ini kan baru di sabun ya, sabun batang sudah, jadi memang kita bertahap 1 tahun untuk mengeluarkan produk terbaru. Tapi produk yang paling laku di sini apa? Minuman sama original sabun. Itu kenapa bisa? Kalau untuk sabun sendiri kan emang ya selain emang untuk bersih ya, Kebutuhan harian. Terus untuk di gel original kebanyakan itu saya itu menerima itu karena dia itu pada kena GERD, penderita asam, dan ada juga yang kena diabetes. Itu akhirnya untuk konsumsi di gel original. Kalau minumannya memang banyak ya. Jadi sekarang itu alhamdulillah warga juga sudah sadar tentang pola makan minum sehat. Jadi ada minuman sehat, kenapa enggak? Lidah buaya diterangin manfaatnya sih, oh ternyata lidah buaya bisa dimakan, tadinya kan buat sampo aja, sampo buat kosmetik, oh ternyata bisa dimakan ya Bu, bisa. Nah dari situ jadi mereka sudah mulai terbuka untuk konsumsi lidah buaya. Kalau yang berkaitan dengan rumah BUMN apa aja Bu? Kalau berkaitan dengan BUMN, kalau sekarang ini jadi pemasaran ya, pemasaran. Jadi kita terus di kemana-mana dibawa. Kemarin ke Malaysia produknya juga dibawa, terus ke Jerman yang tadi saya bilang, ke Jerman juga produknya. Walaupun produknya, tapi otomatis ada sesuatu hal di sana sudah produknya sudah sampai sana. Orang udah bisa mencicipi ya. Cina juga pernah ke sana. Bisa jauh-jauh itu. Iya. Terus untuk sekarang ini yang lagi rutin di Purbasari. Apa itu? Sama bazar. Jadi tapi ditempatkan satu tempat untuk pelaku UMKM Purbalingga untuk satu lokasi di sana. Jadi orang tuh plesir oleh-olehnya di situ gitu loh. Oh ini loh ciri khas Purbalingga apa aja sih, ya, bisa didapat di situ. Kalau untuk bazar-bazar luar Purbalingga juga ini sih biasanya malah saya yang langsung datang sendiri, satu stand khusus untuk El Zafira gitu. Jadi udah, yang penting saya ada waktu pasti mau berangkat. Kalau pelatihan lain ada nggak Bu yang belum disebut? Kalau terkait dengan itu kurang lebih. Kalau biasanya digital marketing sama halal sih, emang halal reguler kita dapat dari itu BUMN, dari KI kereta api. Oh malah itu ya kereta apinya? Iya kereta api, tapi itu lewatnya rumah BUMN Purbalingga. Jadi alhamdulillah nih produk dari El Zafira itu udah halal semua, udah halal reguler, jadi lebih tertata, orang nggak berantakan.
BPOM saya sendiri kan kemarin ada pelatihan, tapi karena saya sudah ini jadi saya nggak mengikuti pelatihan BPOM. Itu setiap berapa bulan pelatihannya Bu? Yang di mana? Di rumah BUMN. Rumah BUMN itu pelatihan itu macam-macam sih Mas. Jadi komplit. Jadi nggak live streaming aja gitu. Jadi di rumah BUMN itu ada aja maksudnya untuk membangkitkan, untuk sesuatu produk itu bisa menjadi naik kelas itu seperti apa, itu BUMN Purbalingga emang bagus banget itu. Dampaknya dirasakan banget Bu. Iya. sangat terasa. Karena bukan hanya untuk mendidik, tapi untuk produknya juga dipasarkan sampai ke Malioboro juga ada. Jogja, produknya sudah ada di area Yogyakarta. Proses pendampingannya sih di sana kesukaan seperti apa kalau ke Ibu? Pendampingannya ya seperti itu. Jadi di saat ada event bazar, jadi ini nih produknya berangkat ya, pendampingan ini ya, pemasaran ya. Ya seperti itu. Kalau pendampingan yang lain apa sih ya? Ya itu sih live ya, aku memang dampak yang paling terasa itu pendampingan tuh live streaming. Terus emang di saat sebelum live itu kan juga di shoot di sini, Mas Imam sama Mas Sapi ya datang ke sini untuk bikin kayak YouTube apa ya? Pak sampah kan dia apa ya? Bukan. Iya apa ya? Anda apa ya? Iyalah. Pokoknya dari BUMN ya yang saya paling paham ya Mas Imam, Pak Edi, terus sama Pak Priyo. Sekarang itu Mbak Binda sekarang. Kalau Pak Priyo malah udah pindah. Pak Priyo? Iya, kan program tentang SEO-nya udah habis. Jadi sekarang cuma supervisor sama asisten. Oh, udah pindah Pak Priyo? Iya. Katanya cuma setahun sih kalau yang CEO DRB Purbalingga. Malah saya baru tahu. Saya juga baru tahu kemarin pas ke sana. Iya. Berarti udah nggak di sana? Iya, udah nggak di sana. Paling pindah ke RB lain. Kalau awal-awal pendampingannya apa aja Bu, seperti apa mereka mendampinginya? Awal-awal daftar apa sama? Awal-awal itu jadi gimana ya, aku diundang untuk mengikuti pelatihan itu tadi yang apa, marketing, terus HPP dan sebagainya. Terus apa, belajar untuk public speaking memang gitu. Diajarin seperti itu. Terus kesini akhirnya diajarin untuk coba live dan sebagainya. Boleh foto-foto video live stream nggak? Boleh. Ini aku lagi sabun. Live-nya setiap jam berapa aja? Live-nya kalau aku jam 7 malam, jam 9 sampai jam 9. Ya dengan kayak gini aja. Berarti pagi sama malam? Iya, kalau hari Minggu sebenarnya saya kan emang jadwal di jam 9 sampai jam 11. Kalau hari Minggu biasanya live-nya saya di luar, kalau nggak di kebun ya di kebun. Jadi di sana terus. Oh ya, izin foto berdua kan Bu? oh boleh. Nah, di foto ya. Di mana itu? Ini boleh. Potret apa aja? Nah, foto.
anu dilepas ke anu yo harus seragam. Cobain. Okay. Ini yang rasa strawberry. Ini rasa leci. Mau disambil. Ini es krimnya nanti leleh gak enak. Jadi bukan. Berarti produksinya di sini juga, Bu? Iya. Produksinya di sini. Anu sendiri-sendiri berarti sendirian yang buatnya apa ada yang Saya. Oh, sendirian? Oh. Enggak, maksudnya aku yang ngeracik. Oh, okay. Nanti mereka yang meneruskan. Okay. Jadi untuk semua produk ya emang dari saya. Yang kerja tinggal melanjutkan. Gitu. Itu ada berapa Bu yang kerja? Untuk di dapur ada 5. Ada 5. Berarti sekarang hari libur ya, Bu? Hari libur. Jadi libur. Sayang ya. Iya, leleh. Ini berarti dari lidah buaya? Iya, dari lidah buaya. Cuman itu kalau udah lama dari keluar kulkas, mungkin ini. Yang mahasiswa itu yang mau kesini itu mau neliti apa, Bu? Produk. Sama atau sedikit gitu? Produk. Tenang khusus produk ya? Iya, produk. Iya. Kalau saya kan yang berkaitan sama BUMN gitu. Iya.
Itu followernya bisa sampai 3.000 itu bagaimana Bu? Udah lama apa gimana Bu? Aku mulai TikTok itu baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan Mas, bener ya. Lagi bikin konten-kontennya kadang-kadang aku juga gini ya, katanya bikin konten itu sebagus mungkin, tapi menurut aku di sebagus di kita belum tentu bagus di algoritma penonton. Kadang-kadang aku alah wis lah seenak aku bela. Yang penting konten itu membawa edukasi yang penting, jangan maksudnya konten-konten yang membawa provokasi ya, itu emang nggak boleh. Apa sudah lihat ini di ininya saya lihat yang 3 ya, yang 3.000 follower yang mana iya. itu apa dua-duanya sampai 3.000? Sama itu di sama. IG, di TikTok juga 3.000 lebih. Baru berapa bulan termasuk cepat nih Bu? Iya, baru 3.280. Susah ya? Udah, nggak takut. Oh iya, sendoknya ini Mas, ini Mas. Yang karena aku ininya lidah buaya, konten-kontennya aku seputar lidah buaya. Dikasih ya Bu? Iya, kasih. Itu setiap hari upload atau bagaimana biasanya? Ya, setiap hari. Jadwalkan harus upload setiap hari. Di saat kita mulai, pokoknya diusahain, katanya orang sih 1 hari 3 kali. Oh gitu. Tapi menurut aku Gimana? Nggak begitu ya, nggak begitu ini. Jadi orang kalau kita ngupload 3 kali 1 hari ya, artinya pagi, siang, malam. Tapi setelah saya pelajari, saya gunakan seperti itu, malah video-video yang ini malah akhirnya yang nonton sedikit. Keseringan ya. Jadi setelah dipelajari selama ini nih, ternyata malah justru sebelum kita live, kita upload dulu sekali aja. Kalau kita live-nya 2 kali ya berarti 2 kali. Oh, intinya sebelum kita live kita live itu kita upload dulu. Itu jurus yang paling ini, bisa mendapatkan baru beberapa bulan kita sudah mendapatkan 3.000 itu. Ya belajar dari beberapa bulan sih sebenarnya ya saya ikutin aja. Oke, 1 hari 3 kali, 1 hari 3 kali. Tapi dilihat di sini kok nggak ini ya. Tapi setelah saya coba, saya punya inisiatif sendiri, ya boleh sih kita nerima masukan dari yang lain ya. Tapi menurut aku coba saya ini seperti ini aja coba deh. Ternyata emang seperti itu. Jadi orang di saat saya live itu banyak yang nonton, terus banyak juga hitungannya interaksi. Mereka tuh bertanya-tanya banget gitu ya, terus akhirnya check out. Jadi emang yang menonton kita itu emang dia sedang mencari informasi lidah buaya untuk ya kebutuhan mereka juga sebenarnya. Biasanya sekali live sampai berapa Bu? Yang nonton? Iya. Kalau sekarang ini baru di 500 yang stay. 500? Iya. Banyak banget. Banyak ya masuknya. Iya. 500 yang stay maksudnya. Stay. Live kan edukasi produk gitu ya. Iya. Terus juga di saat kita lagi ada proses pengupasan lidah buaya juga kita live. Jadi sesuatu hal mereka juga bisa mengetahui, oh iya ternyata emang lidah buaya untuk cara ngupasannya seperti itu. Jadi mereka juga lebih mengetahui. Untuk live itu memang dijadwalkan setiap hari? Iya. Jamnya? Kalau pagi iya, biasanya sama tim tenaga kerja. Tapi kalau malam emang jatahnya saya jam 7 sampai jam 9.
bedanya live pagi sama malam itu Kalau pagi biasanya anak-anak tuh berinteraksi langsung dengan di saat proses produksi. prosesnya memperkenalkan proses produksi. Ya, cara Iya. gitu ya. Terus kalau untuk malam itu saya emang live penjualan. Penjualan Gitu. Jadi emang di saat saya lagi ada waktu senggang juga di saat pagi pun saya hadir di situ untuk sambil nemenin yang kerja. Tapi berhubung apa ya, dibagi waktu akhirnya kadang-kadang udah kamu kerja sambil live. Ada juga kan yang lagi baca komen-komennya sambil nyambi. Itu teknik interaksi live-nya bagaimana? Ada nggak Bu, tekniknya? Tekniknya kalau kita yang mencari kakak pola hidup sehat yang pecinta hidup sehat alami mana nih? Pecinta hidup sehat dengan yang alami mana nih suaranya ya. Nanti dia Langsung pada terpancing komen, emosi. Dia terpancing untuk ini apa, komunikasi. Dicoba ya Mas minumannya, minuman terbaru itu bikin Ini kemarin yang paling baru. enggak produksi baru kemarin. Produksi baru. Kalau minuman udah lama Mas? Ini kan saya lihat banyak yang olahan produk sampai ini ya, herbal kayak candy terus juga Iya. teh. Itu semuanya ada konsultan khususnya untuk membuat produknya atau Enggak, riset pribadi aja? riset pribadi aja. Oh gitu. Kalau teh itu saya itu punya bude. Iya. Punya bude itu memiliki tensi tinggi. Jadi saya buatkan tuh tehnya. Tadinya saya coba-coba dulu Mas. Dari inspirasi nih. Saya coba-coba dulu, tapi diminum juga dulu sama saya. Tapi emang tehnya beda. Jadi daun kulit lidah buaya bukan teh. Daun teh tuh bukan. Jadi daun bukan kulit daun lidah buaya Iya. saya buat teh. Maksudnya dikeringkan, diopen, dicampur jahe, kapulaga, bunga telang, bunga rosella sama bunga melati. Itu tehnya. Jadi kalau yang masuk angin juga gampang banget untuk bersendawa, cepet enteng. Ini nyoba sendiri gitu? Bisa sendiri. Masya Allah ya. Bisa kepikiran itulah. Itu kalau saya produk banyak ini Mas, bisanya hadir produk banyak itu karena saya juga kantin sekolah. Oh gitu. Awal lah, karena kita kantin sekolah. Bagaimana sih menciptakan suatu produk yang enak, sehat, dan dari kecil anak-anak itu menjadi generasi penerus kita itu sehat, generasi yang sehat. Itu yang emang saya muncul dari situ. Oh ya, ini harus saya bikin ini, bikin itu, karena itu terinspirasi dari generasi penerus ini, anak-anak kecil. Jadi akhirnya ya es krim, ya bolu dan sebagainya, roti juga ada, termasuk untuk selainya. Terus kita campur juga untuk bikin egg roll dari lidah buaya. Terus lidah buaya yang saya goreng, lidah buaya ini loh, lidah buaya segar, kita rebus dengan dikasih kaldu, terus serai sama daun jeruk, terus kita balurin ke tepung panir. Kok bisa kepikiran teknik gitu ya? Iya. Terus kita goreng, dicocol dengan saus. Anak-anak suka banget. Berarti dijual di kantin sekolah juga? Iya. Awal kenapa tertarik sama aloe vera itu jalannya gimana sih? Awalnya sih sebenarnya suami ya. Oh, Suami aku kan merantau. Iya. Asal mulanya jualan kursi bambu. Kursi bambu itu belinya juga di Kemutuk, Purwokerto, tempatnya jenengan. Oh iya. Nah, Purwokerto sana, Baturaden, bawahnya Baturaden itu kan ada desa Kemutuk. Itu kan sentra kursi bambu. Nah, itu kan merantau Sulawesi dan Jaya, Sumatera. Nah, terus terakhir tuh ke Kalimantan. Nah, dari Kalimantan itu melihat kebun lidah buaya. Nah, Bapak kan orangnya tuh ini ya, coba sih ditanam di Purbalingga. Bisa nggak nih?
tapi di sana kan emang tanah gambut, Iya. emang benar-benar ini ya nggak diragukan lagi ya. Coba ditanam di Purbalingga seperti apa? Ya alhamdulillah berhasil lah. Walaupun nggak seperti yang di Kalimantan, tapi ya tetap aja hasilnya maksimal lah. Yang penting kan nggak gagal total, nggak bisa nih ditanam di Pulau Jawa gitu, nggak bisa, karena lidah buaya itu emang tanaman yang paling bandel, paling bandel, paling kuat. Jadi walaupun nggak kesiram hujan dalam 6 bulan pun nggak masalah, nah, masih tetap hidup. Sampai 1 tahun pun hidup lagi, kalau kena air hujan langsung dia seger lagi. 1 minggu aja kena air hujan langsung seger. Tumbuhnya sampai siap dipanen sih berapa lama tuh? 1,5 tahun untuk di 3 bulan, usia 3 bulan bibit kita tanam, nanti 1,5 tahun baru kita panen. Memang prosesnya lama. Jadi banyak juga yang bilang dulu waktu ini, kamu mau jadi tukang tanam taman lidah buaya? Lidah buaya tempat aku coba tuh, ambil aja tuh, di tempat aku malah dibuangin. Ya lidah buaya apa dulu, kalau aku kan lidah buaya emang sih yang buat dikonsumsi. Jadi nggak semua lidah buaya juga bisa diolah kayak gitu, karena lidah buaya kan ada 147 jenis lidah buaya. Jadi walaupun lidah buaya namanya lidah buaya sama, tapi beda untuk yang diproduksi dan untuk makan luar. Kalau yang ini jenis apa? Sinensis. Nah, sinensis. Berarti bibitnya ngambil dari Kalimantan. Kalau yang nggak dari Kalimantan sebelumnya memang sudah ada di Jawa ini. Menurut aku kayaknya aku belum menemukan. Ya? Iya, belum menemukan. Jadi saya juga ke sana untuk memastikan, iya boleh lah. Ya. Terus keduanya juga itu, saya pengen untuk mengocok pola hidup sehat dengan yang alami. Jadi apa ya, sesuatu hal itu mengajak lah. Terus juga nggak harus mahal-mahal banget, untuk sehat itu nggak mahal, ada nggak kemauan dari kita sebenarnya, ya kan, seperti itu. Katanya sehat mahal, itu siapa bilang? Tergantung dari niatnya kita, terus sama pola hidupnya kita lah. Kalau sakit baru mahal ya. Iya, kalau sakit baru mahal. Kalau lidah buaya mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Boleh diisi mas buku tamunya? Ini kloter kedua jam 1 ya Bu? Iya. Atau gantian? Ya kalau aku soalnya besok itu ada acara sih ya, takutnya nanti jangan ini besok malah nggak selesai udah. Semakin cepat lebih baik. Ini yang mana Bu? Ya gantian. Nah di sini. Oh Pak CEO nya malah sudah ini ya. CEO nya sudah pindah. Di situ kali Pak. Nah, kan warna Purwokerto. Kampusnya. Ya kampusnya aja kampusnya. Enggak, maksudnya Oh adresnya. iya. Apa itu? Nah, kan. Dengan Banyak juga sih dari Unsud. Unsud juga datang pergi itu hampir apa ya. Ya alhamdulillah, karena kita juga udah kenal sama dosennya ya. Dosennya juga udah, kamu penelitian coba kesana gitu, diarahin ke sini, ya udah nggak apa-apa namanya untuk ini. Memberi informasi, semakin banyak yang silaturahmi kan semakin baik. Iya, makasih.
Nggih, cukup sekian ya, Bu. Terima kasih banget. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas rawuh pendengannya. Sehat selalu dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat lah ya untuk penelitian jenengan ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu. Jadi Iya. banyak tahu tentang lidah buaya, tahu tentang produk dan ternyata banyak UMKM yang kreatif. Semoga sukses terus. Amin. Usahanya semakin berkembang dan menjadi manfaat luas bagi masyarakat. Amin. Terima kasih berkah-berkah. Nggih. Amin. Enak banget Bu ini. Sukses ya. Terima Terus, kasih. Bu. Nggih. Dan Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya. Nanti jangan takut nyasar ya. Itu sih ada ini sebenarnya kalau udah ditutup cepet kan. Cuman di sini aja. Nggak muter kan? Karena ditutup jadi akhirnya motor lewat. Bisa ya. Di kuping aja lah ya. Ya, masih apa nih, Bu? Kalau ya. Ini kepalanya Waduh. Ini apa sih, Bu? Iya. ini apa? Ini di gunung. Orang di gunung. Habis belajar tentang lidah buaya. Ya. Iya tadi. Iya. Iya. Oke, atur sambung. Amin. Silakan Bu ya. Apa? Ini jalan. Parang Bu.